层里，分明已经快看。大的阵仗啊，对付你的吧。下，如果切磋也算心血。让师姐带我。现在确认是凌霄阁。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wulian Dianfeng atau Martial Peak. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 21. Kemarin Yang Kai telah dihentikan oleh para tim penegak hukum karena dituduh ingin melakukan pembunuhan kepada sesama murid. Sayang sekali Yang Kai dan yang lainnya tidaklah bisa membela diri, sebab pria ini hanyalah mau mendengarkan perkataan Wei Zuhong saja. Bahkan para saksi yang berada di sana pun tidak bisa memberikan pembelaan apapun karena takut kepada Wei Zuhong. Pada akhirnya Yang Kai dan yang lainnya pun dibawa masuk ke dalam penjara, sedangkan Sumu dibawa kepada tetua kedua. Di dalam penjara, Yang Kai akhirnya tahu kalau tetua pertama yang adalah kakek Wei Zuhong mencoba untuk mengambil alih sekte, namun ditentang oleh tetua kedua yakni kakek dari Sumu. Yang Kai yang berada di dalam penjara pun sudah diketahui oleh tetua Meng. Begitu juga dengan Su Yan. Ia bergegas pergi ke penjara. Sedangkan di dalam sana Yang Kai dibawa pergi oleh dua penjaga, yang mana niatan mereka adalah untuk melukainya. Untung saja Yang Kai bisa mengatasi mereka, tapi tidak untuk pria bernama Cao Wan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih berada di dalam penjara, yang mana saat ini Yang Kai benar-benar terdesak karena harus berhadapan dengan 3 penjaga sekaligus. Ia sama sekali tidaklah takut kepada mereka. Keberaniannya pun membuat Cao Wan semakin marah dan meminta 2 rekannya untuk kembali menyerang Yang Kai. Dengan luka separah ini, Yang Kai tidaklah punya pilihan lain selain mempertahankan diri sebisa mungkin, sebab kini dirinya harus terus-menerus menerima serangan dari mereka. Namun secara perlahan-lahan kekuatan jahat pada diri Yang Kai mencoba untuk melawan. Hal ini disadari oleh Cao Wan. Takut hal buruk terjadi, dia langsung saja menyerang Yang Kai, dan dia pun berhasil membuatnya terpental. Yang Kai sadar betul kalau ini adalah pertarungan yang tidak bisa dirinya menangkan, terutama ada Cao Wan di sini. Tapi jika ia tidak melawan, maka takutnya dia akan menjadi orang cacat setelah terus-menerus dipukuli. Yang Kai harus memikirkan segala cara untuk bisa lepas dari situasi itu. Pertarungan pun kembali terjadi antara dia berhadapan dengan 2 murid ini. Satunya memang berhasil Yang Kai tumbangkan, namun kondisinya sudah terlalu kelelahan. Jadi sangatlah sulit untuk bisa menumbangkan satunya lagi. Di sisi lain, Su Yan menyadari adanya suara keributan. Dia yang tahu memang ada yang tidak beres segera pergi ke arah suara itu berasal. Kini Yang Kai benar-benar sudah tidak berdaya dan terus dipukuli oleh orang-orang itu. Kedua murid ini menghentikan semua itu karena merasa sudah cukup. Hanya saja mereka penasaran sebenarnya siapakah Yang Kai ini, karena pukulan yang dia berikan masih terasa sakit. Rekannya meminta dia untuk tidak berbicara lagi. Untung saja di sini ada Cao Wan. Jika hanya mereka berdua saja, maka mungkin sudah sejak tadi mereka kalah. Cao Wan mengajak kedua rekannya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tapi secara tiba-tiba saja tubuh Yang Kai dipenuhi oleh kekuatan jahat di dalam dirinya. Melihat dia yang masih bangkit membuat mereka terkejut. Pasalnya bagaimana bisa dia berdiri dengan luka sebanyak itu. Selain itu, fluktuasi kekuatannya tiba-tiba naik ke puncak initial elemen. Ini tinggal 1 langkah menuju ranah Ki Transformation. Dengan kekuatan itu, Yang Kai pun langsung saja mengamuk. Seberapa keras pun mereka berusaha untuk menghentikan Yang Kai, semua itu sia-sia saja. Bahkan ketika Cao Wan berusaha untuk menghentikan serangannya, kali ini dirinya benar-benar kesulitan. Bahkan harus memaksa Cao Wan untuk mundur.
观测分明已经快看。 Ia penasaran bagaimana bisa Yang Kai memiliki energi yang aneh. Dia yang panik meminta kedua rekannya untuk maju terlebih dahulu. Tapi kali ini Yang Kai tidaklah mudah untuk bisa mereka kalahkan. Ini disadari oleh Chowan. Jadi dia meminta kedua rekannya untuk menahan mereka. Sedangkan dirinya akan mempersiapkan sesuatu. Mereka paham dan dengan susah payah mereka pun mencoba untuk menahan Yang Kai. Sampai akhirnya Chowan melancarkan serangan langsung kepadanya. Ini pun berhasil membuat Yang Kai jatuh pingsan. Dia yakin setelah menerima pukulan itu Yang Kai tidak akan bangun. Namun sayang sekali semua itu salah karena Yang Kai masih bisa bangkit. Kekuatan jahat yang ada di dalam dirinya bahkan berusaha semakin keras untuk mengambil alih tubuhnya. Di sisi lain Suyan sudah semakin dekat saja. Kembali kepada Yang Kai yang mana kesadarannya sudah sepenuhnya hilang. Bahkan dia itu semakin senang saja dengan pertarungan itu. Kedua rekan Chowan menjadi begitu panik, tapi Chowan sudah tidak punya pilihan lain selain menyerangnya habis-habisan. Tapi semua itu terhenti ketika Suyan datang. Dia yang melihat Yang Kai hilang kendali pun segera mengeluarkan kekuatannya agar bisa menghentikan kegilaan yang saat ini berusaha mengendalikan Yang Kai. Ki yang Suyan keluarkan berhasil menghentikan semua itu. Dia juga tahu kalau Yang Kai telah dipenuhi luka yang sangat parah. Dan sudah sangat beruntung dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Yang Kai memang sudah tenang, tapi efek luka yang ada pada tubuhnya baru dia rasakan. Suyan pun membawanya pergi. Tapi sebelum itu Suyan menanyakan siapakah yang akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Mendengar perkataan mereka, Suyan paham dan pergi meninggalkan mereka. Tapi tentu ia tidaklah mengampuni kelompok Chowan dan melakukan penyerangan kepada mereka. Meskipun itu hanyalah ledakan kecil, tapi efeknya sangatlah luar biasa. Bahkan Chowan dan kedua rekannya harus menerima luka dalam. Dia menjadi tidak heran mengapa Suyan bisa menjadi jenius pertama di antara para jenius di 3 sekte. 撑着战斗，别动的手。 Suyan menanyakan kondisi dari Yang Kai, tapi ia hanya mempedulikan kondisi dari rekan-rekannya saja. Ia pun meminta Suyan untuk menyelamatkan Liun Tian dan yang lainnya. Sedangkan untuk Sumu tidaklah mungkin dikurung di sini, karena orang-orang itu tidaklah berani menyakiti Sumu. Seharusnya sekarang ia berada di sisi tetua kedua. Suyan paham dan mengantarkan Yang Kai ke tempat teman-temannya berada. Dengan begitu mudah, Suyan menghancurkan rantai yang mengurung mereka. Liun Tian pun merasa iri kepada Yang Kai karena dia telah digandeng oleh gadis secantik Suyan. Tidak lama kemudian mereka pun telah keluar dari balai penegak hukum. Terlihat kalau di sana ada begitu banyak murid yang sudah menanti kedatangan mereka. Yang Kai takut para murid ini akan mencoba untuk melukai Suyan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekatinya. Liun Tian takut kalau Yang Kai akan menjadi kecemburuan terbesar di sekte, karena Suyan tidaklah pernah dekat dengan seorang pria. 大的阵仗啊，对付你的吧。下。 Suyan pun dihentikan oleh beberapa murid dari balai penegak hukum yang dipimpin oleh seorang pria, yang mana dia itu agak cemburu dengan kedekatan Yang Kai dengan Suyan. Liun Tian tahu betul kalau pria ini adalah jenis kedua yang hebat dalam generasi muda sekte mereka. Suyan meminta mereka untuk menyingkir, tapi pria ini tidaklah bisa melakukan hal tersebut, karena bagaimanapun orang-orang yang dia bawa telah melanggar aturan sekte. Jadi sebelum balai penegak hukum mengambil keputusan, mereka tidaklah boleh pergi. Tapi Yang Kai menanyakan aturan sekte mana yang telah dirinya langgar. Pria itu pun memberitahu apa saja yang telah mereka lakukan, termasuk tentang niat membunuh dan juga perkataan mereka terhadap balai penegak hukum. Semua ini sudah lebih daripada cukup untuk mengeluarkan mereka dari Pavilion Ning Xiao. Suyan tentu keberatan, karena jika mereka dihukum, lantas bagaimana dengan pihak satunya? Karena mereka itu dibiarkan bebas begitu saja. Mengapa balai penegak hukum tidak menangkap satupun dari mereka? Ini tentu sangatlah wajar karena tidak ada satupun dari tim balai penegak hukum yang berani menangkap Wei Zhu Hong, karena dia adalah cucu dari tetua pertama.
Selain itu, Suyan menanyakan di manakah jasad orang yang telah Yang Kai habisi. Pria itu memberitahu kalau ini masihlah dugaan saja. Suyan sudah menunggu perkataannya itu karena bagaimanapun selama pertarungan terjadi, para murid memang harus mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki. Tapi bagaimana bisa Balai Penegak Hukum menganggap pertarungan itu sebagai niat membunuh? Jika hal itu terjadi, maka mereka seharusnya juga menangkap para murid yang bertarung secara adil. Perkataan Suyan sama sekali tidak bisa ditentang oleh semua orang yang ada di sana. Selain itu, Suyan terus-menerus memberikan tekanan kepada Balai Penegak Hukum, karena seharusnya mereka tahu siapa yang salah dan yang mana yang benar. Tapi bagaimana bisa mereka itu takut kepada satu pihak? Mereka seakan-akan sedang dijadikan sebagai alat untuk orang yang sedang merebutkan kekuasaan. Dan hal ini sudah merusak harga diri dari Balai Penegak Hukum. Perkataan Suyan sungguh tidak diduga oleh pria ini. Karena bagaimanapun Suyan mengatakan semua itu secara terbuka di hadapan semua orang yang ada di sini. Tapi Suyan tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Karena seharusnya para murid sudah tahu apa yang telah terjadi pada Pavilion Ning Xiao. Pria ini menentang pendapatnya karena meskipun dia menghormati Suyan, namun perkataannya sudah terlalu berlebihan. Sekali lagi, Suyan tidaklah peduli dengan apa yang dia maksud. Ini pun semakin membuat pria tersebut kesal dan melampiaskannya kepada Yang Kai. Dia menganggap kalau semua kejadian ini adalah ulahnya. Jika Yang Kai tidak ada, maka masalah ini tidak akan sebesar itu. Jika dia menghormati Suyan, maka seharusnya Yang Kai pergi kembali ke dalam selnya tanpa dia suruh. Yang Kai tahu sepertinya dia cemburu dengan kedekatannya dengan Suyan. Jadi dia pun memanfaatkan hal tersebut agar bisa membuatnya kesal. Yang Kai pun kembali menyentuh Suyan. Apa yang dia lakukan tentu saja berhasil, bahkan membuat pria ini menjadi begitu marah. Mungkin lebih tepatnya, semua pria di sana menjadi kesal kepada Yang Kai dan akan menjadikannya sebagai musuh utama. 说到灭世执法堂，只怕执法堂早已……你笑什么？如果切磋也算心血。让师姐带我。现在确认是凌霄阁。 Untuk Suyan sendiri tidaklah pernah begitu dekat dengan seorang pria. Dia juga tahu maksud dari Yang Kai yang ingin membuat pria di hadapannya menjadi begitu marah. Jadi dia pun akan ikut terlibat dalam perannya sebagai seseorang yang mempedulikan Yang Kai. Tindakannya pun semakin membuat mereka yakin kalau Suyan telah jatuh cinta kepada murid yang tidak berguna seperti Yang Kai. Tapi Suyan segera memberikan pembelaan. Ini pun membuat Yang Kai terkejut karena Suyan sepertinya terlalu dalam memerankan perannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.